Assalamualaikum. Alhamdulillah, siang ini kami ada di sekolah MSBS, di mana MSBS ini akan dijadikan camp untuk batch kedua program Edu Overseas. Di mana program ini tahun ini lebih istimewa karena spesial kita mendapat rekomendasi dari gubernur untuk merecovery pasca bencana. Pada kesempatan ini sama tim kita akan menjelaskan bagaimana program ini bisa dijalankan karena kami akan merekrut sebanyak 1.500 peserta, adakan seleksi dan 300 peserta yang akan kami kelola dan bawa ke Jakarta. Silakan mungkin tim dari MSBS dan dari Banda silakan untuk mendiskusikannya. Silakan, Bani. Baik, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan kami di sini di MSPS. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah istimewanya. Kalau misalnya tahun kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana EduHub dan MSBS berkolaborasi untuk menjadikan anak-anak MSBS itu punya peluang untuk berangkat ke Jepang. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang akan menjelaskan bagaimana tahapan recovery di Aceh bersama EduHub. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Mislahuddin Daud ya Bapak ya. Muslahuddin Daud. Nah, mungkin para pakar pakar pendidikan di Aceh gitu, terus kemudian pakar pertanian di Aceh ini sudah kenal beliau seperti apa. Nah, sebagai sedikit informasi bahwa Bapak Muslahuddin Daud ini merupakan motivator petani terbaik Aceh yang mendapat anugerah di KIK-NT tahun 2020 Pak ya? Iya. Tahun 2020. Jadi ini sudah sesuai dengan kapasitasnya sebagai seseorang yang akan menjelaskan bagaimana tahapan recovery di Aceh nanti. Baik, Bapak, kita mulai Pak ya? Boleh. Baik. Ini bagaimana nih Pak program recovery yang akan dijalankan di Aceh pasca banjir ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih kepada sekolah MSBS ya. Iya, MSBS Pak. Ya, sudah ditodong untuk sedikit berbicara pada siang hari ini, berbagi thought lah, sharing pemikiran dan hal-hal yang akan kita laksanakan ke depan. Nah, ketika bicara soal recovery Aceh ini kan sebenarnya cukup luas ya. Iya. Banyak sekali tahapan-tahapan yang sedang, telah, dan akan dilaksanakan. Nah, salah satu yang sedang dilaksanakan ini kan Aceh sudah mulai memasuki fase rehabilitasi. Iya. Jadi rehabilitasi perumahan, rehabilitasi infrastruktur, dan rehabilitasi ekonomi. Nah, sekarang juga di pemerintah juga sudah selesai namanya satu dokumen resmi yang dibuat oleh pemerintah namanya R3P. Iya. Nah, itu rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana banjir di Aceh, dan itu sudah include angkanya 153 triliun rupiah. Jadi saya tidak bicara soal itu. Hari ini kita bicara ada sesuatu yang sangat spesifik, yaitu tentang long term human resource investment. That's right. Jadi kenapa itu menjadi penting, bahwa penting sekali kita bicara tentang investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang. Kenapa kita perlu seperti itu? Karena juga kita berangkat dari Aceh banyak sekali pengalaman, baik itu pengalaman penanganan pasca konflik, kemudian pasca tsunami, kemudian diikuti dengan jumlah dana dari Otsus juga untuk sektor pendidikan juga sangat banyak, dan lain-lain program yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan SDM Aceh. Tapi faktanya kemudian hari ini kan kita bisa lihat bahwa persoalan pengangguran masih tinggi. Tidak matching antara pendidikan dan dunia kerja. Banyak sekali lulusan-lulusan ini justru mencetak pengangguran. Mereka itu tidak punya tempat untuk mengaplikasikan ilmu mereka sesuai dengan dunia pendidikan mereka.
Nah, sebenarnya ini kan menurut saya kegagalan kita dalam hal mendesain, ya, grand design antara the need of education dengan field of work. Nah, ini sebenarnya kenapa dalam sebuah wilayah, kenapa setiap provinsi itu wajib ada university. Nah, sebenarnya master plan daripada sebuah provinsi itu harus didukung oleh universitas dan sekolah-sekolahnya. Sebenarnya kerangkanya seperti itu. Harusnya Pak ya. Iya, tidak boleh lepas dia. Nah, oleh karenanya kalau lepas, maka seperti inilah kejadiannya. Ada anak-anak Aceh dengan tingkat keilmuan yang bagus, prestasi yang bagus, tapi bisa dihitung dengan jari itu berapa banyak sebenarnya yang mereka mengabdi di daerah mereka sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi dan intelektual. Nah, itu sangat sedikit. Yang sering kita baca di media adalah bahwa ada anak-anak Aceh itu justru berkibar di luar. Kenapa? Matchingnya di sana. Ya. Jadi ada kesesuaian keilmuannya di sana. Di sini kita tidak ada kesesuaian. Kedua juga kita hitung dari sisi sumber daya permodalan, ya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk konteks pendidikan ini juga sangat besar. Ada LP2SM, ada BMM, ada juga beasiswa dengan berbagai macam sumber ya. Tetapi lagi-lagi ketika kita bicara tentang IPM misalnya, Indeks Pembangunan Manusianya, justru yang terbaik adanya di kota-kota, tidak terjadi pemerataan. Ya, justru yang di kecamatan-kecamatan itu tidak tersentuh sama sekali Pak ya. Jadi ada persoalan pemerataan, ada banyak sekali. Jadi juga menurut saya ini ada yang perlu diimprove dari sisi desain pendidikan ya. Dari sisi desain pendidikan itu perlu ditingkatkan lagi. Dari banyak hal yang kita lihat sekarang tentang jumlah dana yang sangat banyak, jumlah perguruan tinggi yang banyak, jumlah sekolah banyak, kemudian pesantren muncul di mana-mana. Bagi saya, so what? Apa yang kita ingin produksi secara kapasitas intelektual? Lebih tepatnya what next? Ya, jadi seperti itu. Apakah kita mau seperti ini saja anak-anak Aceh ini? Yang konon secara alami kita memiliki sumber daya nutrisi yang bagus ya, yang itu kemudian menyebabkan proses kemampuan otak lebih bagus lah ya secara konversi energinya. Kita merencanakan tentang program recovery yang berkaitan dengan banjir ini. Nah, ini kan sebenarnya momentum aja. Bahwa ada momentum tentang bagaimana pemulihan pasca banjir, itu kan trigger ya, pemicunya, dan pastinya akan ada program. Nah, biarkanlah program-program yang lain itu dilaksanakan oleh orang lain dengan keahlian dan spesifikasi mereka. Nah, di sini kita perlu mikir sebenarnya apa sebenarnya investasi jangka panjang yang harus kita buat untuk mereka dengan konsep sebuah certainty ya, sebuah kepastian. Kita tidak mau lagi gambling dalam artian education. Selamanya gambling dalam artian begini. We provide a lot of scholarship misalnya. Itu kemana-mana banyak. Tapi kita justru mencetak pengangguran baru. Meskipun intelektualitas sudah ada, tapi toh mereka itu masih juga tidak bisa bangkit. Walaupun scholarship-nya itu sudah cukup. Gitu. Tapi kan persoalannya end product-nya itu tidak dipikirkan. End product-nya itu justru disuruh pikir sama anak-anak. It's okay. Itu satu hal, challenge. Dan itu adalah kebanyakan yang dilakukan oleh orang. Nah, kenapa tidak dari sekarang kita membuat segala sesuatu itu secara pasti? Mulai daripada proses awal sampai dengan ending produknya itu kita lakukan sesuatu yang pasti. Kita ingin leveraging konsepnya. Leveraging itu artinya kita tingkatkan, kita scaling up sesuatu yang sudah pernah kita praktekkan dan kita akan leveraging, kita akan tingkatkan. Nah, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa selama ini ada 17 anak-anak yang ada dari sekolah ini,
yang hampir 7 bulan lah kita didik di Bogor, dan itu juga ternyata bagian dari proses yang harus kita pelajari juga. Bagaimana kemudian memprepare seseorang menjadi betul-betul siap bekerja di luar negeri itu ternyata juga tidak gampang. Iya. Jadi oleh karenanya kita belajar dari sana, maka untuk ke depan kita akan harus jauh lebih baik daripada yang sedang kita laksanakan. Preparasinya juga harus lebih matang, Pak ya? Harus lebih matang. Nah, jadi kita kalau misalnya mengulang hal yang sama kan nggak elok lah. Iya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dari sisi perencanaan bahwa untuk tahun ini dalam program pemulihan pasca banjir ini kita rencanakan itu akan kita kirim dan kita akan rekrut itu sekitar 300 orang. 300 orang, Pak? Ya, 300 orang seluruh Aceh, dan sebagian nanti akan di-train di sini ya, di MSBS. Nanti MSBS sama manajemen EduHub yang akan bekerja di ini. Nah, jadi masa persiapannya itu selama 6 bulan itu adalah masa persiapan bahasa. Nah, kemudian nanti mereka juga sudah mendapatkan ijazah. Jadi pada masa persiapan juga sudah kuliah. Baik. Nah, jadi mereka di Indonesia nanti akan dapat ijazah D3. Nah, kemudian di luar negeri mereka akan dapat ijazah D1. Nah, itulah kemudian yang membuat mereka itu menjadi pekerja kerah putih. Nah, jadi itulah yang membedakan kita dengan skema yang dilakukan sekarang. Kita tidak sepakat dengan magang. Karena magang is only 6 months, ya, that is enough. Habis itu return back. Habis itu kita lihat kembali itu secara ekonomi dia belum mandiri. Sementara mereka sudah seolah-olah sudah punya banyak pengalaman di luar negeri, padahal dari sisi permodalan tidak. Nah, oleh karenanya kita berharap dengan program EduWork Overseas, ya kan nanti kita hubungkan ini. Semuanya kan muaranya kan EduWork Overseas, work-based learning kan. Kita minimal kontrak itu antara 5 sampai 6 tahun mereka, dan kami lakukan simulasi. Mereka kembali itu bawa uang 1,8 miliar per orang. Nah, jadi kita berharap ketika mereka sudah punya pengalaman internasional, ijazahnya sudah bagus, ya pengalaman sudah banyak, sikap sudah bagus. Nah, ujung-ujunglah baru bisa kita sebut mereka sebagai patriot desa. Nah, jadi kalau sudah dapat seperti itu, baru dia bisa menjadi pionir. Ilmu sudah banyak, pengalaman sudah banyak, modal sudah nyata gitu. Hasil sudah nyata. Nah, memang kalau program-program seperti ini investasinya besar. Ya, kalau kami hitung-hitung antara 150 sampai 200 juta per anak. Ya. Tetapi ini adalah sebuah kepastian. Ya. Kami hitung aja kalau misalnya ada 400 orang aja, itu from mustahik to muzaki aja itu bisa 28 miliar setahun. Itu zakat doang. Dan itu bukan angka yang kecil. Nah, kami rencananya kalau ini berjalan dengan baik, ini kan kita bicara program EduHub, work-based learning seperti ini sebenarnya jalan tengah sebenarnya. Iya. Antara yang selama ini dilakukan oleh banyak pihak, ya. Ada SPK, ada dari Kemenaker, ada lain sebagainya. Kita ini sebenarnya lebih eksklusif dalam artian fokus, dan investasinya juga besar. Makanya tidak mau main-main kita. Nah, oleh karenanya dari sebelum digagas program hal-hal seperti ini, EduHub itu sudah melakukan hubungan internasional yang cukup intens. Misalnya kita hubungan dengan university di Jepang, university di Taiwan, di Turki. Dan itu bisa jadi bagian dari trust-nya masyarakat atau trust-nya calon ini nanti ke EduHub gitu ya? Pasti. Kalau misalnya kalau tidak ada itu tidak sesuai dengan mutu EduHub. EduHub itu kan
istilahnya bridging education to industries. Yes. Jadi namanya hub, kan penghubung. Jadi betul-betul harus kita, makanya dari rekrutmen nanti, dari masa persiapan itu guru-guru dan ahli-ahli sudah kita datangkan langsung ke, misalnya dia mau kita kemana kayak Jepang nih, dan ini gurunya dari Jepang, tesnya ada tuh tes asli Jepang. Berarti Jadi bukan, kalau bukan yang dari bukan apa namanya warga lokal yang kemudian di ini kan gitu bukan? Oke, mereka kalau punya kapasitas. Tetapi kan ujung-ujungnya di EduHub perlu sertifikat N5, N4 itu harus lulus. Tanpa lulus itu kita tidak bisa urus administrasi nanti di persoalan visa. Dan itu juga bagian dari apa namanya itu mengembangkan trust tadi Pak Oh ya? ya, karena nanti mereka akan keluar student visa ya, bukan workers kerja. Ini benar-benar visioner Pak. Iya, harus kita buat. Dan ini kalau benar-benar bisa jadi, kita mau yang seperti ini dilaksanakan oleh pemerintah yang konon katanya triliunan duitnya dari sisi dunia pendidikan, tapi kok dipertanyakan. Iya. Nah, jadi kan artinya ada kesalahan desain. Nah, inilah kita offering konsep seperti ini dan kita sudah jalanin. Dan jadi seperti itu. Nah, berharapnya kalau ini berjalan dengan baik, menjadi patron, kenapa enggak kita kembangkan sampai 6.000 orang di Aceh. Nah, itu tujuan saya ke sana. Nah, jadi itu kalau bicara tentang EduHub, di program Edu Overseas ini, WBL, segala macam, itulah yang perlu semacam kita garap bersama. Terutama ini kalian sebagai guru. Ya, terus terang aja, we are really depending on you. Apapun good konsep daripada saya, apapun good konsep daripada adik, yang deliver itu guru. Yang deliver itu guru. Kesalahan delivery dari guru, itu anak-anak akan gagal. Saya pastikan itu. Ada saya guru. Saya dulu guru di Darul Ulum Aceh. Saya pendirinya tahun 92. Jadi artinya saya dengan anak-anak ini sudah sangat paham. Bagaimana mendidik anak-anak di boarding school ini sangat paham. Karena memang saya jalani sendiri. Jadi kalau sudah dijalani nggak usah diceritain. Sudah paham bagaimana membentuk mereka. Jadi seperti itu. Jadi yang paling penting dari segala penting adalah bagi guru yang pesan saya adalah membangun emosi sosial. Ini sebenarnya banyak yang bisa kita bahas Pak ya, apalagi nanti di dunia pendidikan itu kita berbeda sekali, beda zaman, beda cara. Tetapi kuncinya satu aja, bridging the heart. Jadi bridging the heart itu in every single condition you can match it. But I think it's not easy for now. I don't think so. Okay. I don't think so. It's just a way of how to find methodology, ya. Jadi itu aja sih sebenarnya. Okay, we have different contact, different segala macam. Tetapi kita cuma perlu yang kita sebut dengan methodology adjustment. Jangan khawatir. That's the point. Ya, methodology adjustment. Kita bisa lakukan adjustment kok. Semua juga orang berubah baru. Ada ilmu baru, ada konteks baru, ada kegemaran baru. Beda-beda, tetapi kita bisa menyesuaikan sesuai perkembangan zaman. Jadi tidak ada masalah itu. Yang penting ending yang kita bisa capai. Mereka itu memiliki 3 aspek penting ya dalam dunia pendidikan. Ada kognitif, afektif, dan psikomotoriknya kan. Itu kan endingnya sebagai ini pendidikan. Jadi seperti itu. Nah, mungkin apalagi ya kalau terkait dengan recovery Aceh tadi. Tapi yang jelas end produknya adalah bahwa inilah momentum Aceh itu untuk menciptakan long term human resource investment. Jadi kalau sudah ada pakem long term human resource investment, saya yakin kok ke depan akan mudah membuka mubadalakah, kita akan create orang-orang teknis yang paham tentang perminyakan di bawah laut, tentang perminyak tembaga, tentang emas, tentang itu kita akan matchkan nanti. Ya, banyak sekali negara-negara di luar itu yang bisa menampung kita sekarang. Kita bisa ke Qatar, bisa kita ke Dubai, selamat ke sana kemari. Kita lakukan program seperti ini. Bahwa hari ini kita start dengan perhotelan di Jepang, it's okay, it's also good, ya kan? Tetapi ke depan
kalau kita link and matchkan dengan Edu Hub, melingkan dengan industri-industri luar itu, jadi juga akan work. Mubadalah akan operasi misalnya 5 tahun ke depan. Kita prepare dari sekarang. Ya, berapa banyak welder kita nanti di bawah laut yang harus siap. Kita lihat pipanisasinya seperti apa, refinery-nya seperti apa. Itu akan butuh ribuan orang. Dan kita berharap ketika nanti butuh ribuan orang, kita tidak mengambil lagi dari luar. Kita sudah prepare di sini. Itu maksudnya tentang master plan pendidikan di masa depan. Dan bagaimana pendidikan itu matching dengan kebutuhan industri dan investasi di Aceh. Gitu, itu tujuannya. Jadi recovery starting point, kita prepare untuk sementara di mana yang lebih viable kita matchkan. Nah, kalau kami di Edu Hub permintaannya banyak. Malaysia aja minta 250 kemarin, Turki sudah minta, Taiwan sudah minta, ini segala macam. Tetapi hold on. We are not only talking about quality, quantity, but also quality. Jadi seperti itu, kita ngapain banyak-banyak tetap tanpa kualitas? Tidak mau. Makanya kenapa kemudian dari sisi proses rekrutmen sendiri, itu kita lakukan deep learning dulu. Deep learning itu sebagai saringan awal. Who interest most? Nah, jadi nanti akan ada aplikasi-aplikasi. Don't worry. Jadi kita akan. Okay. You know what I mean, ya? Yeah, I know. You know, you were questioning about how the methodology dan so forth. We are already prepared all. Okay. So don't worry about that. So mungkin itu nanti yang akan yang butuh dijelaskan lebih lanjut atau yang ingin didengarkan lebih lanjut oleh orang-orang di luar sana gitu. Dan saya pikir kita harus punya sisi kedua dari podcast hari ini. Gak apa-apa. Nanti kita akan hari ini. Kita sudah prepare kok. Saya yang prepare dengan Profesor Kusmayadi namanya. Okay. Profesor Kusmayadi ini mantan, dia orang penting lah di Trisakti. Yeah. Jadi kebetulan Profesor Kusmayadi itu kakak kandung Kang Ade. Yeah. Kemudian ketika jumpa dengan saya nyambung, ini saya guru dari IAIN. Saya guru 10 dulu. Dosen di TEN ya? Enggak, lulusan guru. Lulusan TEN. Iya, lulusan TEN. Jadi seperti itu. Jadi sedikit banyak pahamlah dunia education, meskipun dalam dunia kerja saya itu sangat jauh berbeda dengan dunia pendidikan. Saya di World Bank, saya di Uni Eropa, saya di GTZ, saya di banyak-banyak lah. Kalau ada CV saya sudah 15 lembar lebih. Jadi tidak penting itu. Tapi yang kita bicara hari ini adalah bahwa dari saya, mungkin adik-adik belajar bisa satu hal aja. Bahwa pendidikan itu sebenarnya output akhirnya cuma satu. Which is what I call it the structure of thought. Oke. Jadi itu sebenarnya menjadi titik poin atau statement poin bahwa walaupun di sini jurusannya DKV, no problem at all. Jadi yang saya butuhkan dari ibu-ibu ini, dari kalian ustadz-ustadz ini, anak-anak itu tidak jadi robot, tetapi mereka itu punya the structure of thought, struktur pikir mereka yang berubah. Itu yang penting. Nggak penting itu. Misalnya soal komunikasi, digitalisasi, itu is only one thing kok. Okay. Tetapi struktur pikir mereka, bagaimana menstrukturkan cara mereka berpikir ketika menghadapi masalah, dengan lahan-lahan pikiran baru mereka, dengan objek-objek yang akan mereka lakukan, ketika mereka sudah memiliki pola struktur pikir yang teratur, yang lain kan gampang. Emang saya bisa apa? Seorang guru bahasa Inggris, saya ahli peace education, saya ahli resolusi konflik, saya ahli dynamic agroforestry system, saya ahli pertanian, saya social development specialist di World Bank, saya climate change adaptation di GTZ. Jadi gitu. Ternyata sekarang ketika di politik juga tidak ada masalah. Saya tidak tahu politik apa-apa, tapi saya ketua provinsi Aceh 6,2 tahun. Jadi sekarang saya belajar soal tambang, belajar tentang perikanan dan lain-lain. Ternyata kita ini unlimited. Kita ini kan unlimited. Dan terus long life education. Long life education, every day is education. Yes. Jadi university sebenarnya
adalah apa yang terjadi hari ini dan kamu anggap itu sebuah pelajaran. That's the point. Oke, itu menarik. That's the point. Jadi kalau sekarang saya lebih senang sebenarnya bicara tentang revolusi paradigma. Jadi nanti pada satu saat kalian prepare satu podcast khusus revolusi paradigma pendidikan Aceh. Itu sepertinya akan menyinggung banyak. Kenapa? Bisa, banyak ini. Harus disinggung memang. Harus disinggung. Jadi begini, kan ketika orang kan dalam dari sisi ilmu kesadaran ya, itu kan kadang-kadang ada antara positif, negatif, dan netral. Jadi seperti itu. Pembiaran adalah kematian. Catat itu kata-kata saya. Pembiaran adalah kematian. Jadi apabila sesuatu dibiarkan, artinya itu adalah proses menuju kematian. Tetapi kalau itu dicaci maki, itu energi. Apalagi dipuji. Dipuji adalah energi yang bagus, dicaci juga energi yang bagus, tetapi dibiarkan berlalu begitu saja tanpa dipedulikan, itu adalah proses menuju kematian pendidikan. Dan itu saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau membiarkan anak-anak Aceh seperti itu. Tidak mau saudara-saudara saya dibiarkan ke dalam hal-hal yang melarut-larut tanpa ada proses yang jelas. Dan itu kita terobos apapun konsekuensinya demi kebaikan. Nah, jadi kalau yang negatif, apa yang kita sebut dengan intensifying. Bagaimana kita intensifkan agar yang menggerutu itu betul-betul bisa keluar. Ya. Unek-unek itu bisa keluar, segala macam. Jadi seperti itu. Ada banyak hal lah yang kita inginkan. Ya, cukup dulu ya. Oke, ini banyak hal menarik yang jadi catatan saya gitu dan masukan yang menarik juga terutama kepada untuk dunia pendidikan Pak ya, karena kami juga di sini sebagai pelaku pendidikan gitu. Nah, sepertinya kami menunggu ini sesi kedua Pak. Siap. Kami benar-benar menunggu sesi kedua, banyak hal yang menjadi catatan saya sehingga untuk didiskusikan ulang dan untuk terutama untuk kemajuan pendidikan di Aceh terutama ya gitu. Tadi ada banyak harus dimatchingkan ya, terutama untuk kita di Aceh gitu. Apalagi kita memiliki banyak SDA yang menurut Pak Daud tadi memang harus dikelola dengan matching dengan SDM-nya seperti itu. Betul. Baik, Pak boleh berikan statement akhir untuk podcast kita hari ini. Wah, apa ya statement akhirnya? Jadi kita pendidikan itu ada formal untuk mendapatkan ijazah. Tapi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu adalah pendidikan. Oke, mungkin bisa dicatat ini ya. Bagi yang mendengar terus kemudian menyaksikan podcast hari ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah sebuah pendidikan gitu. Misalnya jumpa dengan anjing, tiba-tiba anjing itu menggonggong. Pelajaran apa? Tiba-tiba sampai ke warung kopi kita melihat ada orang minum kopi setengah, tunjuk tangan. Pelajaran apa? Jadi seperti itu, kan everyday education. Itulah sebenarnya yang harus kita pelajari pada. Dan itu adalah koleksi yang kemudian akan menjadi diri kita yang sesungguhnya. Jadi seseorang itu tidak dibangun secara instan. Tetapi seseorang baik jiwanya, pikirannya, itunya semuanya dibangun adalah koleksi yang kecil-kecil yang itu kemudian menjadi embodied, melekat dalam diri dia. Dan beda loh antara ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah just informasi. Ya, yang saya sampaikan ini adalah semuanya pengetahuan. Tapi semua pengetahuan hanya tinggal sebuah pengetahuan. Pengetahuan yang dipraktekkan adalah ilmu. Jadi jangan sok-sok katakan saya banyak ilmu kalau hanya sekedar masih pengetahuan. Itu bedanya. Ya itu mungkin
statement saya ya. Terima Baik, kasih. antara pengetahuan dan ilmu itu Jauh sesuatu beda. yang jauh berbeda. Jauh gitu. berbeda. Baik, terima kasih Pak Mus untuk kehadirannya hari Ya, ini. sama-sama, Kami terima menunggu kasih. untuk sesi kedua podcast kita bersama Pak Mus. Ada banyak hal yang harus kita gali bersama. Ada banyak Siapkan hal. pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ada banyak hal yang mau kita pelajari bersama. Ada banyak hal informasi yang harus kita gali bersama. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.